Motorik, dan di video kali ini saya akan mendokumentasikan tutorial cara menghidupkan Yamaha Alfa yang sering mogok di jalan ya. Untuk lebih jelasnya lihat aja videonya berikut. Oke teman-teman, nih saya pagi-pagi udah sampai di bengkelnya Mapan Motor ya, di daerah Cisaga, masuk sedikit ke daerah Ciminyak ya. Di sini ada Kang Iwan dan Adiki ya, yang akan mengeksekusi motor Yamaha Alfa saya yang tidak bisa hidup alias mogok kebo teman-teman ya. Jadi untuk itu kita simak aja nanti bagaimana cara untuk menghidupkan si motor ini. Kemudian nanti juga ada pembenahan dari sektor batok ya, batok kepala atas Yamaha supaya lebih rapi ya teman-teman. Untuk itu lihat aja, langsung aja kita ya. Nah ini dia teman-teman, Yamaha Alfa bawaan saya ini udah nongkrong di sini nih, di bengkelnya Mapan Motor ya teman-teman ya, daerah Cisaga arah ke Rancah ya. Di situ ada Ciminyak sebelah kiri ya, tepatnya sebelum pabrik kayunya Pak Iwa ya. Di situ ada Mapan Motor ya, sebelah kiri. Nah jika kalian yang mampir ke daerah seputaran Cisaga, Ciminyak arah ke Rancah, jika motornya bermasalah ataupun mogok ataupun ada terkendala, silahkan aja mampir ke Mapan Motor ya. Di sini ada Kang Iwan sama Adiki ya. Nah untuk itu silakan bisa servis, tune up, ganti oli dan lain-lain serba bisa ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya. Persis di jalan rayanya Cisaga Rancah ya, ini jalur utama ya. Nah sono ke Rancah ya, itu pabrik kayu. Jadi tepatnya di sebelum pabrik kayu Pak Iwa yang gede ya, skalanya besar tuh sono ya, ada mobil truk. Nah sebelah kiri teman-teman, sebelah sini. Nah ini Mapan Motor, posisinya sebelah kiri sebelum ke pabriknya Pak Iwa di Ciminyak ya teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung aja kita eksekusi barang Iwan ya, pemilik dari motor Mapan Motor ini. Kita karena posisinya serba udah nata ya, CDI ori, yang lain-lainnya juga udah tertata ininya, alhamdulillah dapatnya. Nah cuman ini pengapian jadi nggak ada gitu, apakah kuil, apakah spool CDI nya ataupun yang lain, hal yang lain yang tidak terduga, itu kita akan langsung cek ya, dan langsung kita akan ganti spare part yang lama ya, yang udah puluhan tahun zaman jahiliyah mungkin ya. Nah, kita akan langsung ganti. Ya langkah pertama itu kita akan buka blok magnet sebelah kiri ya. Kita akan lihat dulu spoolnya, spool SDI, apakah itu pulser, apa itu pengapian, bentuknya semuanya kita akan cek ya. Apa penyebabnya dari kenapa ini langsung mati gitu, sering mati itu enggak, kenapa gitu, ada yang robah apa gimana, saya kurang tahu. Yang pasti ini akan langsung dieksekusi sama Iwan supaya hidup kembali ya. Oke, kita blok magnet atau blok sebelah kiri mesin udah dibongkar sama Iwan ya. Nah sekarang lagi dicek ya, apa sumber masalahnya, apakah dari spool, apakah dari apa ya. Jadi kita akan dicek satu-satu ya, penyebabnya apakah di kuil harus diganti. Tapi untuk saya sih kuil karena bawahannya nggak tahu tahun berapa, akan diganti saja ya dengan yang baru. Ini saya udah beli ya, merek dari lokal, kuilnya dari produknya Coho ya, tapi ini bukan endorse ya. Ya kebetulan adanya ini teman-teman ya, di sini adanya ini. Jadi kalau pengapian itu rentannya di spool CDI ya, atau pengapian. Jadi dua-duanya akan dicek. Ini yang lama atau bawaannya ini dari sananya pas beli, kemudian yang baru gitu ya, ini yang baru. Nah ini produknya lokal aja Fukuyama, tapi lumayan kata teman-teman. Ini akan dicek satu persatu ya, apakah ada ininya gitu, pakai ini nih, apometer apa gitu, kan dicek ya. Nah, seperti itu. Pokoknya kelistrikannya kita akan diperbaiki semuanya supaya motornya nyala gitu teman-teman ya.
Kalau kemarin ada nyala, ada enggak. Jadi ini teh kuil apa spool pengapian gitu, apakah pulser gitu, seperti itu teman-teman ya. Kita cek aja teman-teman semuanya. Nah ini penampakannya teman-teman, ini kayaknya ori, ini lokal, ori lokal teman-teman. Dan harusnya ini semuanya sih ori harusnya. Nah cuman susah teman-teman untuk mencari apa ori, susah ya, tidak bisa mencari di toko. Kalaupun ada itu cabutan itu ori mungkin, tapi belum tentu kualitasnya itu masih bagus atau enggak, karena usia ya teman-temannya. Usia dari motor aja ini udah tahun 90-an, jadi ya usia mah tidak membohongi ya. Motor udah tua sih. Si dudukan jadi pengapiannya satu setnya dicopot dulu ya teman-teman ya. Biar jelas semuanya kelistrikannya seperti apa teman-teman ya. Kita lihat dulu. Ini dudukan-dudukannya, terus kan pengapian-pengapiannya. Ini kalau pulser itu kayaknya ori atau bukan, ah? Yang itu lokal, yang itu yang atas? Ya itu asli orita. Itu yang atas juga sebetulnya ini dalam perjalanan ya. Maksudnya cadangan-cadangan lah ada lah. Siapa tahu yang atas rusak, jadi yang atas juga saya udah di perjalanan ya, tinggal diambil nanti ya. Nah, kita cek satu persatu kelistrikannya. Jika lampunya nyala berarti itu berfungsi dengan baik. Kalau misalnya nggak bisa nyala, nah itu berarti yang tandanya si spare part ini udah harus diganti. Teman, biar fokus kita ngopi dulu teman-teman. Mantap. Kopi pagi teman-teman, mantap ya. Kopinya masih panas teman-teman. Ini dengan ornamen-ornamen zaman dulu nih, luar biasa ya teman-teman ya. Ini gelasnya gelas modelan jadul teman-teman ya. Menambah kenikmatan aja nih teman-teman ya. Ini gelasnya gelas model jadul tahun 70-80-an nih, baru menemukan lagi kayak gini nih. Teman-teman, ini dicek-cek ya magnetnya. Memang terlihatnya itu buruk rupa ya teman-temannya, banyak berkarat. Tetapi menurut Kang Iwan ini ori, katanya nggak apa-apa cenah om, cenah oke cenah. Yang penting mah berfungsi dengan baik. Nah cuman kelihatannya ini sih buruk rupa ya teman-temannya. Tapi jangan khawatir, ini ori ya. Kalau ori nggak hariwang di jalan lah. Pokoknya lumayan lah. Kata Bang Iwan, motor mah tinggal spare part untuk kelistrikannya. Jadi spare part untuk kelistrikan, buzzer, spool jalan, spool lampu, sebagainya itu harus ori katanya kalau buatan. Nah ini coba untuk dibersihkan saja karena ini ori ya. Yang penting saya mah berfungsi dengan baik ya. Kalau urusan buruk rupa membodo amat lah. Langsung kita eksekusi ya teman-teman. Ini biar meyakinkan dan tidak ada dusta di antara kita ya teman-temannya. Jadi mending ganti aja ya spool pengapiannya atau spool CDI nya teman-teman, sama merek lokal teman-temannya. Mereknya Fukuyama ya. Di sini adanya kayak gini. Kalau ori susah teman-teman ya, nyari yang susah. Kalaupun ada itu memang ori mungkin, tapi kan secara tahun pembuatan motornya juga udah tahun tua ya teman-teman ya. Lebih memilih untuk spool yang baru aja, nggak apa-apa, lokal juga, asal bisa jalan ya. Toh saya juga tidak akan balapan teman-teman ya, cuma penikmat motor tua aja teman-teman gitu. Nah ini prosesnya lagi di kinol ya teman-teman ya, disambungkan kembali jalur dari kabel ini ya, spool CDI ya. Nah, kayak gini teman-teman.
Jadi hitungannya semuanya akan diganti. Kalaupun misalkan kayak ada kurang-kurang dikit ya malum lah, namanya juga spare partnya lokalan teman-teman. Nah teman-teman, ini proses perakitan kembali ya gitu. Spool udah dipasang ya, kemudian si kabel-kabelnya ini lagi disusun kembali sama Bang Iwan ya. Nah jadi menurut pengalaman orang-orang yang terdahulu ya, jadi kalau misalkan 2 tak itu kabel-kabelnya yang bagus ya, utamanya rambutnya, ada rambut-rambut ininya. Utamanya kabel rambut di dalamnya, yang tembaganya yang paling bagus ya, yang kandel ya, yang tebal ya. Nah itu kenapa harus diganti sama kabel-kabel yang bagus, karena kalau 2 tak itu listrikannya atau pengapiannya itu besar ya, karena kan kecepatannya juga beda sama 4 tak ya, lebih cepetan ini 2 tak. Jadi otomatis ketika magnet berputar sangat cepat, otomatis api yang dihasilkan juga akan lebih besar ya teman-teman. Jadi memang untuk 2 tak itu pengapian itu harus ori ya, seperti itu. Dan kabel-kabelnya juga harus diganti sama yang paling bagus ya, supaya bisa mengatasi lonjakan dari pengapian yang tinggi ya, dan perputaran mesin yang tinggi ya teman-teman. Listrikan ya, spool udah dipasang kembali ya teman-teman ya. Kita nanti tes lah pokoknya, ya, nanti apakah bisa nyala. Lanjut ke pemasangan, penataan kabel-kabel ya di dalam, ini diakalin sama Iwan ya. Ini diam posisinya ya, karena kalau bergerak sedikit ini akan ada perubahan, takutnya pas nanti di kecepatan tinggi ada trouble ya, jadi jalan membahayakan. Dibikinkan teman-teman ya, ininya tuh mantap, udah terpasang ya teman-teman ya. Ini sekarang lagi dikencangkan, ditutup kembali ya blok magnetnya teman-teman, harus presisi ya teman-teman. Ditema dengan Pak Ustadz Walid nih. Luar biasa ya. Doain supaya motor Alpanya sehat selamat, nama jadi bagus, gaskeun. Oke, kita cek pengapiannya teman-teman ya. Ini lagi dicoba dinyalakan di kickstarter ya teman-teman ya, secara manual teman-teman ya. Dan dilihat kembali ini setelah spool diganti, terus pulser juga bagus. Jika memang pengapiannya masih sedikit atau lemah ya, CDI harus diganti ya teman-teman ya. Seperti yang saya bilang, memang untuk nyari bahan ori kayak gini, bisa ini CDI-nya ori, emang ori ya. Nah, cuman kan spekulasi ya. Spekulasi kalau beli second itu namanya juga usia ya teman-teman ya, usia dari motor bawahnya sendiri. Tahun rakitan 96 ya teman-teman. Sekarang tahun berapa gitu? Sekarang tahun 2025. Jadi memang 50-50 lah teman-teman ya kalau barang second itu ya. Contohnya kayak gini, jadi saya kalau barang beli yang 4 ori second itu nggak berani yang langsung mahal ya teman-teman, karena ya begini gitu, kadang-kadang kita beli mahal ternyata udah lemah kayak gini. Meskipun ori ya ori itu, cuman kan udah usia dan pemakaian juga ya teman-teman ya.